وبركاته. الحمد لله الذي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hadratan taramin para alim, para ulama, para ustaz, para ustaz jadidan, saya hormati Bapak Ibu dimaksud berbahagia. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang penuh berkah ini kita sama-sama dapat hadir kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita tunaikan dan yang akan kita tunaikan sama-sama dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan istiqamah kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, sehingga di yaumil qiyamah nantinya kita akan diakui sebagai umatnya sekaligus syafaat dan beliau. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang semoga berbahagia, mari kita simak bersama kajian yang disampaikan Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang dapat kita bersama akan menambah selalu istiqomah kita, semangat selalu menjalankan perintah Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah lainnya, sekaligus menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya ilmu pengetahuan agama, dan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Terima kasih. Waktu serahkan sepenuhnya kepada Ustaz. Seperti biasa di jemaah ada bertanya setelah menyampaikan kajian Ustaz. Terima kasih. Tafadhol mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah huwa ahkamul hakimin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mursalu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini adalah disebutkan di dalam ayat Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan sewaktu Allah menciptakannya, sewaktu penciptaan langit dan bumi adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu artinya adalah
bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat dihormati. Itu dijelaskan di dalam hadis. Bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita berada di bulan Muharram. Sekarang 23 Muharram. Minha arba'atul hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menganiaya dirimu pada bulan itu. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Maka perangilah orang-orang musyrik itu sebagaimana mereka memerangi. Jadi ada kalimat musyrik di sini. Musyrik itu orang yang melakukan mensyarikatkan Allah, ya, atau juga menduakan Allah. Dia yakin bahwa Allah itu Tuhan, tetapi dia juga yakin ada kekuatan lain daripada Tuhan itu sendiri. Itu musyrik. Adakah orang Islam itu musyrik? Ada. Ya, ada. Nah, oleh sebab itulah di dalam ayat lain disebutkan untuk mengukur kebaikan diri seseorang itu, agama seseorang itu, yang disebutkan dalam surah Ibrahim yang pernah saya sampaikan. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Mufassir sebagai menyebutkan kalimat yang baik itu adalah agama yang baik. Kasyajaratin thayyibah, agama yang baik pada diri seseorang itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Apa pohon yang baik itu? Asluha tsabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Itu diberikan gambaran oleh Allah. Akarnya menghunjam, kokoh. Jadi kalau kita bayangkan ada pohon, akarnya kita bayangkan. Di mana dia menghunjam? Di media tanah. Ya. Berbayang kita tanah. Dengan tanah yang bagus, maka akar itu bagus. Ketika akar itu bagus, wa far'uha fis sama', maka pokoknya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Dia akan menghasilkan pada setiap musimnya. Maka ketika kita coba formulasi bahasa Allah ini, kalimat ini, maka ada 4 hal di situ unsurnya. Seseorang agamanya baik itu ada 4 unsur yang harus dia miliki. Apa itu? Yang pertama adalah media tanamnya bagus. Tanahnya bagus. Kalau kereta api, relnya harus bagus. Apa media tanamnya itu? Itu yang disebut dengan syariat. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan atas engkau wahai Muhammad syariat untuk urusan itu. Fattabi'ha, maka ikuti syariat itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Jadi
Bagi diri seseorang itu bagus tidak bagusnya Islamnya itu syariatnya lihat. Nah, apa sesudah itu? Baru akidahnya itu. Akidah itu tertanam atas syariat. Digiring, tumbuh di atas syariat. Baru kokoh dia. Kemudian pokoknya menjulang ke langit. Apa pokoknya itu? Disitulah ibadahnya, disitulah muamalahnya, disitulah jinayahnya dan lain sebagainya itu. Dan kemudian tuqti'ulah haidin bi'izni rabbiha. Apa itu? Akhlakul karimah. Akhlak kepada Allah jadi bagus, akhlak kepada sesama manusia bagus. Jadi 4 unsur ini sangat menentukan pada diri seseorang baik atau tidaknya. Kalau dia berakidah mengikuti syariat enggak? Kalau dia beribadah mengikuti syariat enggak? Kalau dia bermuamalah mengikuti syariat enggak? Kalau dia itu berakhlak mengikuti syariat enggak? Ukurannya seperti itu. Nah, ukur-ukur saja lah diri kita. Maka ketika akidah seseorang itu bagus, maka melahirkan ibadah yang bagus, melahirkan akhlak yang bagus. Tapi ketika akidahnya lemah, maka akan muncul kerancuan-kerancuan. Contohnya apa? Ada namanya liberalisasi, pendangkalan akidah. Ya, apa liberalisasi itu? Dia yakin dengan adanya Allah, tapi tidak mau melaksanakan syariat Allah. Tuh. Iblis itu juga begitu. Dia yakin dengan Allah itu, tapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah itu. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qal ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Qal ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Terang di situ. Ketika Adam diciptakan dan tanam, disuruh iblis ini untuk tunduk menghormati Adam, dia nggak mau. Kenapa? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam itu. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah. Nah, ini. Wah, dia pangkatnya tinggi itu, saya hormat. Dia orangnya miskin itu, aku hormat saya. Rendah itu. Itu iblis itu. Ya, iblis itu. Setan itu. Ya. Jadi liberalisasi itu muncul hampir setiap orang. Ditanamkan keyakinan sama Allah, tapi di dalam kehidupan jangan dia tidak mau diatur dengan syariat. Gak mau dia. Akibatnya dia menganggap agama itu privasi. Padahal agama itu bukan privasi. Agama itu adalah komprehensivitas. Nah, apa istilah lain itu? Seluruhnya totalitas dari syariat itu yang dilaksanakan. Sehingga ketika kita sholat, apa yang terjadi? Sholat berjamaah. Puasa Ramadan berjamaah. Naik haji berjamaah. Ekonomi berjamaah. Karena ajaran itu adalah ajaran Islam itu adalah berjamaah. Makanya ketika ada seorang miskin, ada seorang kaya, jangan menganggap orang kaya itu merasa harta itu milik dia sendiri. Wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Dalam harta orang-orang yang kaya itu ada hak orang miskin dan orang yang tidak minta-minta. Itu menjelaskan salah satu dalil bahwa dalam ekonomi juga berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dari liberalisme ini muncullah hidup nafsi-nafsi. Ya.
merasa kaya sendiri, merasa hebat sendiri. Kalau terkait dengan akidah itu tadi, semua agama jadi sama. Jadi benar. Yang penting baik. Agama itu mengajarkan orang baik. Yang nantinya sama-sama akan ketemu dengan Allah, masuk surga semuanya. Yang penting baik. Kalau Islam tegas mengatakan itu tidak benar. Ya, inna dina 'indallahi Islam. Sungguhnya agama di Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi Islam Madinah fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka itu tidak tertolak. Jelas itu akidah kita. Lakum dinukum waliyadin, jelas itu. Bagimu agamamu, bagimu agamamu. Sangat tegas itu. Benang merahnya betul tegas. Jadi tidak sama. Itu liberalisme, itu bahayanya seperti ini. Pendangkalan pelanggaran terhadap akidah. Kemudian yang si musyrik ini tadi, itu muncullah perdukunan. Nah, ini lagi hangat ini Pak. Ya, dia mengaku agamanya Islam, tapi dukun dia ada aja ke dukun. Hebat dukun itu. Sekarang terbongkar. Sebenarnya si Marcel itu, pesulap merah itu, udah lama dia bongkar-bongkar itu. Viralnya sekarang 5 tahun yang lalu sudah dibongkar-bongkarnya itu. Cuma nggak jadi perhatian orang gitu. Tapi setelah munculnya si Udin melawan, jadi masalah. Ya, namanya Gus Samsudin. Gus itu datang dari mana nggak tahu orang. Ya, nggak tahu. Silsilah Gusnya itu munculnya begitu. Jenggot panjang, berjubah. Ya. Kemudian pengobatannya itu pengobatan menggunakan sulap. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum menonton, tonton aja lah itu. Jadi kalau ada rumah itu mau dibersihkan itu Pak, ada istilahnya pembersihan rumah. Supaya tidak ada di situ yang akan menghantui. Maka dia datang ini. Dia pakai kru. Ada timnya. Tiba-tiba nanti tangannya mengarah kepada sudut lemari. Shit. Keluar keris. Yang anehnya itu hampir di setiap pembersihan itu keris terus yang keluar. Mirip itu terus. Orang percaya. Kenapa? Karena menurut orang itu aneh, hebat. Yang lebih mengerikan itu dan meyakinkan orang awam, ketika dia melakukan ritual perdukunan itu, dia menggunakan sholawat. Salatullah salam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Pakai tim itu sakral rasanya itu. Benar ya. Ya. Datang siapa ini? Marcel ini. Saya nggak pakai sholawat. Mantra saya apa? Dibaca aja mantranya Pak. Bapak hafal itu. Ibu-ibu hafal itu semua itu. Apa yang dia baca? Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Pakai meletus balon hijau. Ya Allah, keluar keris kan. Kamu bisa sholawat kayak gitu. Jadi dia berjumpa dengan agama, padahal dia itu adalah dukun. Dia mengaku Islam. Banyak kayak gitu tuh. Ya. Ada lagi orang ini berpenyakit dipindahkan ke kelapa, transfer penyakit. Dibongkar oleh si Marcel. Cara mencongkel kelapa itu diperlihatkan. Ya, dimasukkan di situ, dikasih lubangnya Pak, kemudian dilem sudah itu lagi. Dari warna kulit darah, yakin orang. Sekali ada dukun perempuan itu saya tonton itu. Datang YouTuber itu, dibongkarnya langsung ke dapurnya, dibukanya. Akhirnya dia minta maaf, tolong saya jangan dipolisikan.
Jadi banyak praktek-praktek itu sebenarnya main sulap. Nah, si Marcel ini dia menggunakan sulap itu hanya untuk hiburan, bukan menipu orang. Ini enggak menipu orang supaya orang yakin. Ya, nanti keluar apa namanya itu? Oh, beling, keluar paku. Si Udin ini jahatnya luar biasa. Ketika perempuan cantik nanti dihisapin lagi pusarnya itu. Wow, lama lah itu. Ngeri-ngeri. Wow, iya. Memang kalau ini. Coba bayangkan. Kesempatan yang sempitan. Ya, sudahlah agama dijual, soal dijual. Dia bersentuhannya bukan mahramnya. Dan segitu saya sudah kena itu. Marcel bongkar itu. Cuma cara untuk menyimpan itu gak kasih taunya, nanti takut itu digunakan oleh yang lain. Menyimpan itu ada cara menyimpan itu. Jadi sesudah gitu dia nanti gunakannya itu. Jadi ini pelajaran bagi kita yang sering-sering ke dukun itu. Ini sudah terbongkar sedemikian rupanya. Sedang viral betul sekali. Keterkaitannya dengan akidah. Ustadz selama ini tidak bisa membantah orang-orang yang mengaku dia adalah orang gaib, yang tahu dia itu gaibah, yang karomah katanya. Wih, betul-betul karomahnya. Bisa asap keluar dari tangannya, diginikannya pak, kepala orang itu, keluar asap. Itu kan ada zatnya yang bisa ketika diremas bertemu dengan zat benda keras, dia berasap. Begitu juga dengan merah delima. Wah, ini batu merah delima ini bisa dimasukkan merah semuanya, merah, dibongkar oleh si Marcel itu. Ada zatnya rupanya. Begitu zat itu ketemu ini merahnya, begitu kita kena ini merahnya. Gak perlu merah delima katanya. Ini batu aki yang biasanya lah. Batu apa namanya itu, aspal itu diambil, hitam, kok bisa jadi merah? Merah. Saya kasih biru, biru. Jadi oleh sebab itu, kembali kepada persoalannya, semakin terbongkar perdukuan itu, yang sesungguhnya itu adalah perbuatan musyrik. Ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah zalim, dosa yang sangat besar. Jangan pernah yakin dengan hal itu. Makanya hadis juga menyebutkan orang yang datang ke dukun dan yakin dengan ramalannya, maka dia sudah menjadi musyrik. Ya, kan? Datang kita tanya nasib kita sama dia, yakin kita, hilanglah imannya. Oleh sebab itu kita orang yang beriman ini serahkan kepada Allah. Kalau berobat, ya datang saja ke dokter dulu, periksa ke dokter. Ya, kalau mau beranak periksa ke bidan. Ya, insya Allah kita akan selamat. Barangkali itu pengantar pada pagi ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bertanya. Silakan Bapak Ibu. Tentang tiga syariat, tiga muamalah, masyarakat. Ini kira-kira zaman ini banyak zaman fitnah Bapak Ibu. Jadi kita muslim yang baik, yakin dalam akidah. Banyak orang-orang yang memanfaatkan Islam untuk kepentingan pribadi dan kelompok dan sebagainya. Sampai kita nanti merugi besar. Maka ketika kita sudah kembali kepada Allah, semuanya amalan kita ditolak oleh Allah. Karena selama ini mungkin kita beramal dengan baik, tidak sesuai lagi dengan syariatnya dan syariat Rasulullah SAW. Mungkin ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu-ibu, kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau tidak ada saya bertanya. Ini Pak Ibu mau bertanya. Ini kenyataan Ustaz. Kenyataan. Tidak hanya kaleng-kaleng gitu ya. Kenyataan. Seorang sudah mendapatkan menjadi ustaz,
di oknum ya saya. Kita buat. Setiap orang dilihat dia ada jinnya. Dibawa suatu alat, apakah berupa pensil gitu, dijepitkan ke kakinya, sakit tahun itu. Kalau diginikan sakit kan, ada jinnya tuh katanya. Ini perlu diruqyah. Yang saya tanyakan ruqyah secara syariat itu gimana praktiknya itu? Karena sekarang banyak orang meruqyah ujung-ujungnya pulus juga kan, pulus gitu. Sehingga membalik ke dirinya itu, kalau sendiri yang memberikan hukum korma gitu, hukum itu Allah. Kalau nggak sakit-sakitan, tidak ingin dan sebagainya, tapi masih menjalankan itu. Yang ketipuan juga, ketipuan. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum fa'alaihi. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu. Tapi jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu pasti kembali pada dirimu. Jadi kalau ada niat kita meruqyah orang itu dalam rangka ekonomi, finansial, maka itu adalah sebuah kejahatan. Bahkan kalau ruqyah itu ada aturannya. Meminta untuk beruqyah nggak boleh. Tolong diruqyah saya nggak boleh. Itu haram hukumnya menurut para ulama. Tapi kalau ada gejalanya lalu diruqyah oleh orang dengan keikhlasannya meruqyah itu nggak masalah. Apa tanda-tandanya orang yang diruqyah itu? Ya kerasukan. Tapi kalau sekiranya dibawa pensil lalu ditusukkan atau jarum ditusukkan sakit, ya sakit lah. Di mana saja bagian badan ini kalau sudah ditusukkan itu sakit itu. Ini trik ini. Trik dia meyakinkan orang. Tapi kasar. Sangat kasar sekali. Anak-anak kali itu. Ya nah apalagi yang memakai kaki. Kaki itu sarungnya luar biasa. Sedikit saja bisa sakit. Lalu karena orang awam dimanfaatkannya. Ya. Dimanfaatkannya untuk menghasilkan fulus. Itu jahat. Kalau jahat akan kembali pada dirinya. Kapan itu? Bisa saja masa tuanya. Yang sakit-sakitan lah, yang otaknya nggak senewel lah, cepat pikun. Orang kalau suka menipu itu tak lama pikun juga ya. Mudah pikunnya itu. Beda dengan orang yang baca Quran, yang rajin menghafal Quran, lama pikunnya itu. Kalau tua dia nggak pikun. Tapi kalau sering menipu orang, makan yang haram, otak itu rusak. Jadi makanya kita jangan suka menipu orang. Ya. Nah, kalau kita mau diruqyah itu, biasanya ada jinnya di situ. Kalau nggak ada jinnya di situ, apa? Korin itu sudah ada terus itu. Setiap orang itu ada korin. Jin yang selalu mendampingi dia. Yang suatu saat nanti dia akan keluar. Orang itu mati umpamanya. Ya, tiba-tiba di kuburannya berdiri orang. Apa itu? Korinnya, bukan orangnya. Tiba-tiba dia datang ke rumah. Persis. Tak yang mati itu. Apanya yang datang itu? Korinnya, jin. Ya. Tetapi ada jin itu yang mengganggu dalam dirinya itu. Ya, yang mengganggu pikirannya, yang mengganggu hatinya. Maka itu diruqyah. Di ruqyah itu banyak ayat-ayat untuk ruqyah. Bahkan bismillah saja bisa jadi ayat ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah saja bisa jadi ruqyah ayatnya itu. Tapi yakin. Walaupun satu Quran itu dibaca, tapi nggak yakin, nggak mempan. Tapi bacalah Al-Fatihah itu saja